damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Okuli hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal ke-22 ayat 14 sampai 19. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Sampai demikian. Jemaat Tuhan, apa yang barusan kita baca itu adalah ucapan Daud kepada anaknya Salomo. Latar belakangnya Daud mempunyai kerinduan, niat yang sangat kuat untuk mendirikan rumah Tuhan, bait Allah. Dia sendiri sudah menjadi raja, dia tinggal di istana yang terbuat dari kayu aras, sementara bait Allah belum ada. Tabut perjanjian yang isinya 2 loh batu simbol kehadiran Allah itu diletakkan di kemah. Seperti waktu zaman padang gurun. Nah, karena itu Daud ingin mendirikan sebuah bait Allah yang besar dan megah. Dia sampaikan niatnya itu kepada Nabi Natan. Pada awalnya Nabi Natan memandang itu bagus, kerjakanlah katanya. Tapi kemudian pada malam hari Tuhan berfirman kepada Nabi Natan, Daud tidak boleh membangun bait Allah itu. Sebab tangannya penuh dengan darah. Karena dia seorang prajurit yang sepanjang hidupnya perang, menumpahkan darah. Namun Tuhan mengatakan, anakmu lah yang mendirikan bait Allah itu bagiku. Nah, kemudian Daud menyampaikan pesannya seperti yang kita baca tadi. Nah, apa yang bisa kita petik dari sini? Pertama, Daud memotivasi dan menginspirasi kita untuk selalu mencari kehendak Allah. Jadi Daud menginspirasi, memotivasi kita untuk selalu mencari kehendak Allah. Dia berniat mendirikan rumah Allah, bait Allah. Disampaikannya kepada Nabi Natan. Tetapi
Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan dan juga kepada Daud, dia tidak boleh membangunnya. Sebetulnya niatnya itu sangat bagus. Motivasinya sangat bagus. Dia merasa berkat Tuhan sudah berlimpah ruah baginya. Dia dulunya seorang gembala, anak bungsu yang tidak dipandang, tapi kemudian diurapi menjadi raja dan Allah mengokohkan kerajaannya. Dia hidup dalam kemegahan, kebesaran, kekayaan, dan dia ingin bait Allah juga seperti itu. Nah, dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan tidak setuju. Namun yang menarik, Daud tidak kecewa. Ketika dia dilarang mendirikan bait Allah, padahal niatnya itu dianggapnya bagus, luhur, dia tidak kecewa. Dia tidak melupakan niatnya itu. Dia tetap mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah itu. Jadi dia dilarang mendirikannya, tapi Tuhan tidak melarang Daud untuk mempersiapkannya. Nah, pertama-tama tentang lokasi. Nanti kalau kita baca di 1 Tawari 22 tadi ayat yang pertama, juga 1 Tawari 21 ayat 15 dan 16, tempat pendirian bait Allah itu pun berdasarkan penampakan Tuhan kepadanya. Jadi bukan karena dia sangat suka-sukanya. Yaitu tempat pengirikan gandum milik Orman, dan itu nanti dibeli oleh Daud karena dia tidak mau mendapatkannya gratis. Kita juga bisa baca di 2 Tawari 3 ayat 1, nanti Salomo ketika membangun bait Allah itu persis seperti tempat yang ditunjukkan ayahnya ketika Allah menampakkan diri kepada Daud. Desain rancangan bait Allah itu pun merupakan petunjuk Tuhan kepada Daud. Itu kita bisa baca di 1 Tawari 28 ayat 19. Daud mengatakan kepada Salomo, dia harus membangun bait Allah itu sesuai dengan gambar arsitektur, desain yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Nggak bisa suka-sukanya. Nah, apa yang bisa kita petik dari sini? Mari kita selalu mencari kehendak Allah. Walaupun kita punya niat yang baik, kita pandang bagus, luhur, positif, tapi mari kita tetap mencari kehendak Tuhan. Mari kita membawa niat-niat kita, cita-cita kita, kerinduan-kerinduan kita yang paling luhur sekalipun kepada Tuhan, meminta arahan dan petunjuknya. Dan mari kita selalu bekerja di bawah bimbingan Roh-Nya yang kudus. Nah, Amang Inang, saudara-saudara, cerita tentang rencana membangun bait Allah ini, Daud kepingin membangun bait Allah itu sangat besar dan megah. Tentu tidak boleh dijadikan alasan kalau begitu, mari kita bangun gedung gereja yang sebesar-besarnya dan semegah-megahnya. Jadi ini tidak bisa dipakai menjadi legitimasi untuk membangun gedung gereja yang sebesar-besarnya dan semegah-megahnya. Karena ada perbedaan antara konsep bait Allah di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Nanti Yesus mengatakan bait Allah sesungguhnya itu bukan gedung, tapi dirinya sendiri. Karena itu dia pernah mengatakan kepada orang Farisi, rubuhkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Nah, Yesus mengatakan tubuhnya lah, dirinya lah bait Allah yang sesungguhnya itu. Nah, nanti Paulus mengatakan bait Allah yang sesungguhnya itu bukan bangunan, bukan gedung, tapi persekutuan gereja. Itu kita baca dalam 1 Korintus. Nah, nanti Paulus menggeser lagi. Bait Allah itu juga adalah tubuh kita sendiri. Karena Roh Kudus mau membangun rumahnya, baitnya di dalam diri kita, tubuh kita. Nah, saudara-saudara, pesan yang kedua, apa yang bisa kita petik? Daud memotivasi dan menginspirasi kita merendahkan hati kita untuk mengakui energi,
dana, pikiran yang ada pada kita untuk membangun bait Allah itu, melakukan banyak hal itu yang baik itu, sesungguhnya berasal dari Allah sendiri. Tadi kan kita baca, dia menyediakan sekian ribu talenta emas. Berapa ton itu, berapa ribu ton. Para ahli mengatakan mungkin itu hiperbola, karena nggak mungkin sampai 3.400 ton dikumpulkan di Yerusalem emas. Tapi mau menunjukkan jumlah yang sangat besar. Emas, perak, besi, batu, kayu. Yang menarik kalau kita baca di 1 Tawari 29 ayat 14, sesudah Daud mempersembahkan semua material yang dikumpulkannya itu, juga mengumpulkan persembahan dari petinggi-petinggi, pembesar-pembesar Israel yang menerima berkat dari Allah, dia mengucapkan satu doa yang sangat dalam. Ya Tuhan, siapakah kami ini sehingga kami dapat memberi kepadamu? Apakah yang kami punya yang tidak berasal darimu? Jadi 1 Tawari 22 ayat 14 sampai 19 yang kita baca tadi, ketika Daud mengatakan dia telah mengumpulkan emas, menyediakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu untuk pembangunan Allah. Di 1 Tawari 29 dia mengaku sebetulnya itu adalah pemberian Allah juga. Karena itu dia mengatakan, siapalah kami ini Tuhan sehingga sanggup memberi kepadamu. Apa yang kami punya yang tidak berasal darimu? Daud rupanya dengan persembahannya yang sangat banyak itu untuk membangun bait Tuhan, emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, rupanya tidak membuatnya tinggi hati atau bangga. Tidak membuatnya merasa dia telah berjasa kepada Tuhan. Sebab dia mengaku semua yang dipersembahkannya untuk pembangunan bait Allah itu sebetulnya berasal dari Allah juga. Dan doa Daud itu bisa kita baca dalam 1 Tawari 29 ayat 14. Nah, dari sini kita mendapat inspirasi, rupanya persembahan, termasuk persembahan untuk pembangunan gereja, persembahan untuk kegiatan gereja, rupanya itu bukan sumbangan kepada Allah. Itu bukan hadiah kepada Allah. Tapi sebetulnya lebih tepat, itu adalah pengembalian kepada Allah. Seperti yang tersirat dalam doa Daud, apa yang ada pada kami yang tidak kami terima dari Engkau. Nah, karena itulah sama seperti Daud, kita diajak menyampaikan persembahan-persembahan kita, apakah itu untuk dana operasional gereja, apakah itu untuk diakonia, apakah itu untuk zending, apakah itu untuk pembangunan, supaya kita juga bersama-sama dengan Daud menyampaikannya dengan penuh kerendahan hati dan hormat. Jadi ada pameo bata, tangan yang memberi itu di atas, tangan yang menerima di bawah. Jadi ada pameo bata, kalau dalam bahasa Bata, digijang do tangan nina mangalehot, ditoru do tangan nina manjalo. Jadi kalau kita menerima sesuatu pemberian dari orang, tangan kita harus di bawah. Itu berlaku untuk hubungan dengan manusia. Ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan persembahan, mengembalikan sebagian dari berkatnya kepada Tuhan, tangan kita harus di bawah. Bukan tangan Tuhan yang di bawah. Nah, karena itu di dalam doa persembahan kita, dalam nyanyian persembahan dan doa persembahan, persembahan itu dilukiskan bagaikan dupa, bagaikan asap dupa yang naik ke atas. Nah, menarik, Daud sendiri selalu menyebut dirinya ketika dia berdoa, selalu menyebut dirinya hambamu, abdeka,
hambamu. Jadi saat berdoa misalnya di 2 Samuel 7, 18 sampai 20, Daud berdoa, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan apakah keluargaku sehingga engkau membawa hambamu sejauh ini? Siapa aku ini sehingga kau buat hambamu ini sedemikian tinggi, sedemikian berkuasa, sedemikian jaya? Nah, ini menarik, walaupun dia raja, Daud tetap memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ketika dia menyampaikan persembahan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kayunya diimpor katanya dari Libanon, memakai rakit melewati laut, Daud tetap memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Nah, ini menarik, Amang Inang. Supaya kita juga belajar memposisikan diri kita juga ketika memberi persembahan, memposisikan diri kita selalu lebih rendah dari Tuhan, sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa kita petik dari sini? Daud memotivasi kita, menginspirasi kita untuk sungguh-sungguh membangun hidup peribadahan kepada Allah. Jadi Daud itu memotivasi kita membangun peribadahan kepada Allah, bukan sekedar membangun gedung, bait Allah. Nah, kitab 1 dan 2 Tawari ini jarang dibaca. Kenapa? Karena membosankan. 10 pasal pertama itu isinya tentang silsilah. Dan di sana banyak sekali daftar jadwal petugas. Dan karena itu banyak orang malas membacanya karena membosankan. Nah, padahal kitab 1 dan 2 Tawarikh ini memuat sebuah teologi bait Allah yang sangat dalam. Nanti kalau kita baca 1 Tawarikh 23, 24, 25, 26, di sana Daud tidak hanya mempersiapkan lahan bait Allah, tidak hanya mempersiapkan gambar desainnya, tidak hanya mempersiapkan materialnya, emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, tapi juga mempersiapkan pengorganisasian dan pengelolaan ibadah-ibadah di bait Allah itu nanti sesudah jadi. Jadi bagi kita yang suka sejarah KOR, sejarah paduan suara, sejarah KOR itu bermula dari kitab 1 Tawarikh ketika Daud membuat jadwal paduan suara. Persis seperti sekretaris Surya kita membawa atau Dewan Marturia kita membuat jadwal KOR di gereja kita. Nah, Daud 2700 tahun yang lalu telah membuat jadwal paduan suara itu, jadwal pemusik, jadwal imam yang bertugas, bahkan termasuk jadwal penjaga pintu bait Allah. Jadi pakai bahasa Batak, bahasa HKBP, dia juga udah membuat jadwal haret tahun yang menjaga pintu dan ketertiban. Nah, mau mengatakan Amang Inang, bagi Daud yang penting bukan hanya pembangunan fisik bait Allah itu, tetapi terutama bagaimana nanti bait Allah itu berfungsi sesudah selesai dibangun. Nah, karena itu dia persiapkan untuk anaknya Salomo. Dia sendiri pada waktu ini sudah menjadi sangat tua. Sebab bagi Daud, membangun gedung itu harus bersama-sama dengan membangun peribadahan kepada Tuhan. Nah, di sini kita mendapat sebuah inspirasi lagi. Rupanya pembangunan non-fisik, pembangunan sistem peribadahan, pembangunan pengajaran iman, pembangunan sekolah minggu, pembangunan pembinaan remaja, naposo, keluarga muda, ama, ina, sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari pembangunan fisik gedung gereja. Nah, karena itu siapapun gereja yang sedang membangun fisiknya, dia tidak boleh mengorbankan, mengesampingkan, menomorduakan
pembangunan rohani dan karakter itu. Nah, kalau kita tarik ke pemahaman Rasul Paulus tentang bait Allah, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Bagi Rasul Paulus dalam surat Korintus, bait Allah yang sesungguhnya itu bukan gedungnya, bukan fisiknya, tetapi persekutuan gereja, kuria, jemaat itu. Di mana jemaat berkumpul dalam nama Yesus, di mana firman diberitakan, di mana sakramen dilayankan, di sanalah bait Allah itu. Nah, digeser bagi kita umat Kristen, bait Allah itu bukan lagi gedung fisik, tetapi telah menjadi persekutuan. Sebelumnya, sebagaimana yang dikatakan Yesus, dialah bait Allah yang sesungguhnya itu. Nanti kalau Amang Inang punya kesempatan membaca kitab Ibrani yang menjadi epistel, di sana dikatakan Yesus itulah bait Allah yang sesungguhnya. Di sana dikatakan Yesus itulah imam besar yang sesungguhnya, yang mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Dan sekaligus disebutkan Yesus itulah juga kurban yang dipersembahkan untuk keampunan dosa itu. Nah, karena itu ketika kita membaca tentang niat rencana Daud membangun bait Allah, marilah kita camkan yang lebih penting, yang paling penting adalah pembangunan bait Allah sejati, yaitu persekutuan, kuria, jemaat itu sendiri, bukan hanya pembangunan fisik. Nah, disinilah gereja kita, saya pakai kata kita, gereja kita HKBP seringkali lupa, tersita energi, waktu, dana untuk pembangunan fisik dan tidak seimbang dengan apa yang kita persembahkan dan korbankan untuk pembangunan rohani, pembangunan karakter, pembangunan persekutuan kita. Tapi Daud memotivasi kita. Bagi Daud bukan hanya rencana pembangunan fisik itu yang penting, tapi terutama nanti bagaimana bait Allah itu setelah jadi berfungsi. Karena itu dia atur pemusiknya, dia atur penyanyinya, dia atur imam-imam yang bertugas, dia atur penjaga keamanan, jaga pintu, harep tahun dalam bahasa kita. Supaya ibadah itu berlangsung dengan benar, berlangsung dengan baik. Amang Inang, dari mana kita memulainya? Kalau saya ditanya, dari mana kita membangun rumah Tuhan, baik fisik ataupun non-fisik, dari mana kita memulai perawatannya? Kami menjawab dengan yang paling sederhana, kita mulai dari kebersihan. Kebersihan halaman, kebersihan gedung gereja, kebersihan toilet, kebersihan gedung sekolah minggu, kebersihan rumah kita sendiri, kebersihan tubuh dan jiwa kita. Dari sanalah kita memulainya. Dan nanti secara bertahap, secara perlahan, kita berlanjut kepada pembangunan yang lebih mulia, lebih luhur, lebih indah, lebih penting bagi tubuh dan jiwa kita. Amin. Terima kasih Allah. Kau kumpulkan kami di minggu Prapaskah ketiga ini, di minggu Okuli. Supaya kami belajar dari hamba-Mu Daud, mengarahkan hati kami mencari kehendak Allah. Tuhan, ingatkanlah kami, supaya kami selalu membawa cita-cita kami, kerinduan-kerinduan, niat-niat baik dan luhur kami kepada Tuhan. Supaya kami selalu mencari arahan dan petunjuk. Kami juga mencari persetujuan dari Tuhan. Bantulah kami mengenali Tuhan apa yang Kau tugaskan kepada kami. Ketika Engkau tidak menghendaki kami melakukan satu hal, seperti Kau tidak menghendaki hamba-Mu Daud membangun bait Allah, buatlah kami tetap gembira dan ikhlas. Bantulah kami menemukan tugas dan peran
yang lain yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, bantu kami mempersiapkan segala sesuatunya. Daud juga menginspirasi kami supaya kami selalu merendahkan hati kami. Siapakah kami ini sehingga kami dapat memberi kepadamu? Apakah yang ada pada kami yang tidak berasal darimu? Sebab itu Tuhan, juga ketika kami melakukan berbagai kegiatan dalam hidup kami, termasuk menyampaikan persembahan-persembahan kami, biarlah kami menyampaikannya dengan rendah hati, dengan penuh hormat kepada Tuhan, sebab kami hanya mengembalikan sebagian dari berkat-Mu. Namun Daud juga mau mengajar kami, ya Tuhan, supaya kami selalu teguh, kami selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena itu tolonglah kami, ya Tuhan, berkati kami. Bila kami nanti pulang, biarlah kami membawa semangat yang baru, harapan-harapan yang baru untuk meneruskan pekerjaan dan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk menghayati masa-masa prapaskah ini, untuk semakin memurnikan ibadah-ibadah kami, untuk mengheningkan hati kami, untuk lebih mengenal firman Tuhan, untuk lebih banyak Tuhan memberi, berbagi dan berkurban, untuk menahan diri kami, supaya kami lebih menjadi murid dan pengikut Kristus Tuhan kami. Inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin.